Bab 133 Jika Xiao Chen hanya terbang dengan mengikuti peta, ia mungkin berakhir tidak pernah meninggalkan provinsi Dongming. Langit terlalu berbeda dari daratan. Tidak mungkin menavigasi langit menggunakan peta yang dirancang untuk penggunaan di darat. Stasiun relay penerbangan Provinsi Dongming adalah sebuah plaza besar. Ada segala macam roh binatang terbang besar yang beristirahat di alun-alun. Xiao Chen langsung pergi ke konter tiket dan menghabiskan 1000 tael emas untuk membeli tiket paling mahal. Tiket seperti itu akan memungkinkannya untuk menunggangi Spirit Beast sendirian. Dia tidak perlu berdesakan dengan orang lain. Itu tidak hanya nyaman tetapi juga secara signifikan lebih cepat. Xiao Chen memegang tiketnya dan berjalan langsung ke platform batu di alun-alun. Ada 3 Raja Wali emas besar yang bertengger di atas platform batu. Elang emas adalah binatang roh peringkat 5 yang terbang. Di antara roh binatang peringkat 5, itu adalah yang dengan kecepatan tercepat, itu adalah batas kemampuan manusia untuk menjinakkan. Rumor adalah Beast Taming Abode Great Tang Nation mampu menjinakkan peringkat 7 Spirit Beast terbang. Namun, tidak ada yang tahu seberapa banyak rumor ini benar. Xiao Chen menyerahkan tiketnya dan menuju platform batu. Ada penjinak yang duduk di salah satu Golden Eagles. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya dan langsung berjalan. Penjinak itu mengenakan satu set jubah abu-abu panjang dengan tudung menutupi kepalanya, mengakibatkan seseorang tidak bisa melihat sosok atau penampilan wajahnya. Setelah Xiao Chen duduk, elang emas berteriak dengan keras dan melebarkan sayapnya. Ada embusan angin yang kencang, dan itu naik dari tanah. Segera, elang emas mencapai ketinggian 1000 meter. Tiba-tiba, penjinak melepas tudung dan berbalik untuk melihat Xiao Chen. Orang itu tersenyum tipis dan berkata, "Kakak Xiao, sudah lama sekali." Ketika Xiao Chen melihat siapa itu, dia sangat terkejut. Dia hampir jatuh dari elang emas. Tidak mungkin dia berharap bertemu orang ini di sini. Dia juga tidak bisa membayangkan orang ini akan bisa mengenalinya. Feng Feixue, "Mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu mengenali aku?" seru Xiao Chen dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Dia tidak menyangka skenario seperti itu akan terjadi. Feng Feixue melemparkan tudung di tangannya. Dia tersenyum tipis, dan wajahnya yang anggun tampak mekar seperti bunga. Dia berkata, "Aku datang untuk mengirimmu pergi. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, aku akan bisa mengenalimu." Setelah keterkejutan Xiao Chen mereda, ia perlahan memulihkan ketenangannya. Dia mengungkapkan senyum santai dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia bertanya, "Apakah sepupu Yulan dan yang lainnya pergi ke Heavenly Kin School?" Feng Feixue mengubah posturnya. Dia sekarang benar-benar menghadap Xiao Chen dan sedikit lebih dekat. Dia mengungkapkan senyum nakal dan berkata, "Mereka sudah tiba. Semuanya harus berjalan lancar untuk mereka. Dia memintaku untuk memberitahumu agar berhati-hati. Dia akan datang mencarimu dalam 4 tahun." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tertegun. "Sepupu Yunlan akan menemukan aku dalam 4 tahun. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apakah aku terlalu tak berperasaan dengan pergi seperti itu?" Meskipun Xiao Chen sangat lambat dalam hal hubungan romantis, dia jelas bisa merasakan perasaan sepupu Yulan untuknya melampaui hubungan romantis biasa. Namun, dalam hatinya, dia tidak pernah menganggap klan Xiao sebagai tujuan terakhirnya. Karena dia sudah memutuskan untuk meninggalkan Xiao Clan, dia tidak ingin meninggalkan masalah atau koneksi. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Saat itu, ketika dia pergi, dia tampak sangat percaya diri dan tenang. Namun, bagaimana ia bisa dengan mudah melupakan orang-orang yang ia temui dan hal-hal yang terjadi? Manusia bukan tumbuhan. Tidak ada yang bisa sepenuhnya tanpa emosi. Apakah benar ada orang yang tidak mengerti emosi? Benarkah ada orang yang benar-benar menikmati kesendirian, menjadi musuh dunia, membunuh semua yang ada di jalannya? Feng Feixue mengulurkan tangannya yang putih lili. Ada surat rekomendasi di dalamnya. Dia berkata, "Ujian setahun sekali untuk Paviliun Sabat Surgawi seharusnya sudah berakhir. Jika kamu ingin menjadi murid dalam, kamu harus mulai dari menjadi murid luar dan naik pangkat secara bertahap. Ini adalah proses yang sangat memakan waktu.
Surat rekomendasi ini seharusnya dapat membantu kamu. Xiao Chen tidak menerimanya. Sebaliknya, dia melihat langsung ke mata Feng Feixue. Seolah-olah dia bisa melihat melalui pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bergumam, Feng Feixue, aku yakin sudah saatnya kamu memberi aku penjelasan. Bagaimana kamu berhubungan dengan klan Xiao aku? Kenapa kamu begitu peduli padaku? Pertama kali Xiao Chen bertemu Feng Feixue di Regretful Iron, dia menjual padanya Azure Dragon Medicine Cauldron dengan harga yang sangat murah. Beberapa kali mereka bertemu setelah itu, Feng Feixue selalu menyatakan niat baik. Xiao Chen tidak percaya ada seseorang yang akan baik pada seseorang tanpa alasan sama sekali kecuali orang itu adalah kerabat. Bahkan di antara kerabat, hanya satu orang tua yang akan bersikap baik tanpa syarat kepada anak-anak mereka. Ketika Feng Feixue mendengar ini, dia tertegun. Kemudian dia tersenyum dan berkata, apakah ini penting? Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu selalu bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Kamu akan menemukan jawaban kamu di sana. Xiao Chen merasa curiga. Mengapa aku harus pergi ke ibu kota kekaisaran? Tidak bisakah kamu memberitahuku sekarang? Feng Feixue tersenyum dengan bijaksana. Dikatakan ekspresi lisan tidak dapat dianggap sebagai bukti. Karena tidak ada bukti. Jika aku dengan santai membuat alasan, kamu tidak akan dapat menemukan cacat di dalamnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan kepadamu jika kamu tidak pergi ke ibu kota kekaisaran. Akan lebih tepat bagi orang yang terlibat untuk menjelaskannya kepada kamu sendiri. Xiao Chen mengerutkan kening dan dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang dimaksud Feng Feixue dengan apa yang dikatakannya. Mereka semua terhubung dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Seperti jaring laba-laba, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan petunjuk. Xiao Chen tidak dapat memahami kata-kata Feng Feixue. Mengapa aku harus pergi ke ibu kota kekaisaran? Apakah ada seseorang yang harus aku temui di sana? Feng Feixue menyorongkan surat rekomendasi di tangannya ke Xiao Chen. Dia berkata, terlepas dari apa yang kamu pikirkan, anggaplah seolah-olah aku membayar kembali rasa terima kasih atau membayar hutang. Klan Feng tidak akan pernah memaksamu menjadi apapun. Bahkan jika tidak ada tempat untuk kamu di dunia ini, pintu Feng Clan akan selalu terbuka untuk kamu. Ini sejauh yang akan kukirimkan padamu. Meskipun aku benar-benar ingin ikut dengan kamu, aku benar-benar tidak bisa pergi ke provinsi Sihe. Selamat tinggal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Elang emas akan secara otomatis membawa kamu ke sana. Feng Feixue tersenyum dan meninggalkan tawa merdu. Dia melompat dari Golden Eagle, dan bunga-bunga teratai merah menyala muncul di bawah kakinya, menggendongnya saat dia meluncur ke kejauhan. Xiao Chen melihat surat rekomendasi di tangannya. Lalu dia memandang ke Feng Feixue yang jauh. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia masih merupakan misteri. Namun, senang mendengar berita tentang sepupu Yulan. Saat elang emas terus terbang, Xiao Chen merasa bosan. Dia mengeluarkan bel tembaga kecil dan indah yang dia beli sebelumnya. Dia sibuk mempraktikkan mantra shape shifting dan melupakannya. Sambil memegang bel di tangannya, Xiao Chen mengetuknya dengan lembut. Lonceng tembaga mengeluarkan cincin merdu. Itu membuat orang nyaman ketika mereka mendengarnya. Tetapi tidak ada yang aneh tentang itu. Xiao Chen yakin ini adalah harta karun rahasia. Sayangnya, formasi dan daos yang terkandung di dalamnya semuanya rusak. Ruang dalam Secret Treasure benar-benar kacau. Sense spiritual Xiao Chen tidak bisa masuk. Terakhir kali dia hanya dengan santai memeriksanya. Dia terluka, mengakibatkan Xiao Chen tidak berani mencoba lagi. Karena tidak ada cara bagi sense spiritualnya untuk masuk, dia tidak bisa memastikan sejauh mana kerusakan pada formasi. Karena itu, dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Lonceng tembaga ini harus menjadi harta karun rahasia yang sangat kuat. Sangat disayangkan dia mengalami situasi seperti itu. Tiba-tiba, ada embusan angin dingin yang kencang. Angin dingin langsung berubah menjadi badai yang mengerikan. Seseorang tidak bisa melihat sosok naga putih di dalamnya. Suara-suara yang datang seperti itu seperti banyak orang berteriak. Puci, Xiao Chen, yang sedang memikirkan bel tembaga, tidak menyadarinya. Pada saat dia bereaksi,
Angin kencang sudah meringkuk di sekelilingnya dan menariknya menjauh dari Golden Eagle. Apa yang terjadi? Xiao Chen heran. Angin ini sangat kuat. Xiao Chen tidak dapat mengedarkan esensnya saat dia tertiup angin. Dia berjuang tanpa hasil di udara. Bergetar ke kiri dan ke kanan. Terkadang tubuhnya akan terlempar tinggi di udara. Di lain waktu, itu akan terlempar ke bawah dengan kecepatan tinggi. Sepertinya dia sedang naik roller coaster. Mengubah arah secara tiba-tiba tanpa ada cara untuk menolak. Angin dingin yang menusuk memotong tubuhnya seperti pisau. Itu sangat menyakitkan. Xiao Chen berteriak keras. Tetapi di bawah kekuatan alam, tidak ada cara untuk melawan. Di tengah angin dingin, tubuh Xiao Chen yang terus bergerak melihat sepasang mata yang dingin. Kebencian yang tak terbatas memenuhi mata. Itu menjadi angin dingin dan mengaliri pikirannya. Ketika elang emas melihat apa yang sedang terjadi, dia berteriak dan berputar-putar. Dia menuju embusan angin, ingin menangkap Xiao Chen. Namun, Golden Eagle belum terlalu mengenal Xiao Chen. Tubuh besar elang emas menerobos angin dan menabrak Xiao Chen dengan kekuatan besar. Situasi pusing Xiao Chen diperburuk oleh tabrakan ini. Dia tersingkir dari angin dan jatuh. Seperti layang-layang dengan tali yang putus. Karena dia tidak dapat mengedarkan esensnya. Sial. Aku benar-benar berlari ke White Dragon Storm. Apakah aku akan mati karena jatuh? Xiao Chen panik dan ingin melepaskan kapal perang perak menggunakan sense spiritualnya. Namun, angin dingin yang aneh telah menembus pikiran Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mencoba menggunakan sense spiritualnya, dia bisa merasakan sakit di benaknya. Itu seperti jarum yang menusuk otaknya. Itu sangat menyakitkan, menyebabkan dia tidak dapat berkonsentrasi. Badai naga putih yang disebut adalah badai yang terjadi tinggi di langit. Di wilayah udara antara Provinsi Dongming dan Provinsi Sihe, masih merupakan misteri bagaimana badai terbentuk. Menurut legenda, naga putih mati dalam pertempuran selama era kuno di sini. Setelah itu mati. Arwahnya bertahan dan berkeliaran di langit di daerah ini. Badai itu juga dikatakan dibentuk oleh naga putih. Karena orang telah melihat naga putih besar di badai. Mereka menyebutnya badai naga putih. Sepanjang jalan, Xiao Chen telah mendengar tentang legenda badai naga putih. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun badai naga putih memiliki kekuatan yang mengerikan, itu tidak muncul selama beberapa dekade. Dia tidak berharap peruntungannya menjadi begitu buruk. Xiao Chen kemudian memperhatikan sungai jernih yang mengalir di tanah. Ini menghasilkan wajahnya yang awalnya putus asa untuk beralih ke salah satu sukacita. Namun, rasa sakit di kepalanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Esens tak terbatas dan tak terbatas terjebak di dadanya. Kebencian ini sepertinya berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Itu seperti berat batu yang sangat besar, ribuan kilogram. Menekannya, membuatnya merasa seperti tidak bisa bernapas. Ada putong. Xiao Chen jatuh dari ketinggian ribuan meter ke sungai. Meskipun dia jatuh ke air yang lembut, dia telah jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Mengakibatkan Xiao Chen menderita kerusakan. Meskipun tubuh Xiao Chen sangat marah, organ-organ dalamnya bergejolak. Dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Bab 134 tubuh Xiao Chen perlahan tenggelam ke sungai dan mulai mengalir bersama dengan sungai. Azure Dragon sangat menyukai air. Sementara Xiao Chen tidak sadarkan diri. Secara otomatis itu membantu Xiao Chen bernafas. Xiao Chen tidak akan tenggelam di air. Ini berlanjut selama 3 hari. Kebencian dalam pikiran Xiao Chen tidak hilang. Alasan dia belum bangun adalah hasil dari kebencian yang terus-menerus mengganggu kesadarannya. Akhirnya, Xiao Chen mengalir ke bawah ke genangan air sebelum dia berhenti bergerak. Di kolam air dingin, ada ki dingin khusus. Ketika Xiao Chen berbaring di bawah air, ki dingin masuk melalui kulitnya dan menyusup ke tubuh Xiao Chen. Ki dingin ini berbeda dari yang dimiliki White Dragon Storm. Itu tidak tirani, dan malah membuat orang tenang. Di bawah nutrisi ki dingin ini, Xiao Chen perlahan membuka matanya. Namun, kebencian dalam benaknya belum hilang. Itu menyiksanya terus-menerus, menyebabkannya sakit luar biasa. Xiao Chen tidak bisa bergerak sebagai hasilnya.
Xiao Chen merasa dia menjadi gila. Ada banyak raungan di benaknya. Rasanya seperti naga putih meraung ke telinganya. Mustahil untuk disingkirkan. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menenangkan saat dia perlahan-lahan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Dia berharap bisa meringankan perasaan aneh ini. Setelah beberapa waktu, esens di tubuhnya mulai perlahan beredar. Pikiran Xiao Chen segera terasa lebih baik. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Puci, sama seperti Xiao Chen hendak bersantai. Rasa sakit di benaknya tiba-tiba berlipat ganda. Itu sangat menyakitkan. Dia ingin berteriak. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat di bawah air. Esensi di tubuhnya segera keluar dari kendali. Esensi mulai beredar secara acak. Beberapa esens bahkan lepas kendali sepenuhnya dan bertentangan dengan aliran. Ungkapan mengerikan muncul di pikiran Xiao Chen. Berserking penyimpangan Qi. Untuk setiap kultivator, penyimpangan Qi berserking adalah keadaan bencana mutlak. Itu adalah ungkapan yang akan menyebabkan seseorang pucat hanya dengan menyebutkannya. Jika solusi yang cocok tidak ditemukan, paling baik, pembudidaya akan menderita cedera serius. Tetapi skenario terburuknya adalah kematian. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, berserking Qi deviasi seharusnya menjadi sesuatu yang seharusnya tidak bersentuhan dengannya. Dia hanya seorang guru bela diri tingkat tinggi. Banyak meridian di tubuhnya belum terbuka. Rute yang bisa diambil esens saat bersirkulasi terbatas. Itu tidak sesuai dengan kondisi untuk berserking Qi deviasi terjadi. Biasanya, itu hanya akan mungkin setelah seseorang mencapai ranah martial Sein. Karena mereka sudah akan membuka setidaknya setengah meridian di tubuh mereka. Namun, karena kebencian yang sangat aneh di benaknya, esensnya mengamuk, mengalir secara terbalik dan menolak kontrol. Ini jelas tanda-tanda awal penyimpangan berserking Qi. Xiao Chen sangat cemas. Tetapi dia tidak bisa fokus karena rasa sakit di benaknya. Dia tidak dapat melakukan apapun pada esens yang berserking di tubuhnya. Pupu. Tepat pada saat ini, sesosok melompat ke air dari atas. Xiao Chen bisa melihat sosok buram melalui air yang kabur. Itu adalah tubuh telanjang yang luar biasa berenang di permukaan air. Xiao Chen, yang belum pernah melihat adegan seperti itu, langsung tertarik olehnya. Dia segera bisa fokus. 1. Setelah dia bisa fokus, dia mengamuk esens di tubuhnya mulai tenang. Hal yang mengejutkan adalah ketika Purple Thunder Divine Incantation beredar lagi. Rasa sakit di pikirannya mulai menghilang perlahan. Guyuran. Ada cipratan air ketika gadis di permukaan air menutup matanya dan berenang ke bawah dengan santai. Xiao Chen kaget. Gadis itu berenang ke arahnya. Saat jarak ditutup, tampilan menjadi lebih jelas. Tubuh telanjang gadis cantik itu tampak jelas di depan matanya. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan reaksi di area tertentu. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Xiao Chen dan gadis itu hampir saling berhadapan. Mereka berdua saling memandang, keduanya sangat terkejut. Dunia terdiam saat itu. Hanya menyisakan detak jantung mereka. Mereka berdua saling memandang tanpa membuat gerakan apapun. Tiba-tiba, gadis itu bereaksi dan tersipu malu. Cincin spasial di tangan cincinnya bersinar, dan pedang tipis sekitar 2 jari muncul. Ada ki panas yang dipancarkan olehnya. Air sungai segera mulai mendidih. Gelembung yang tak terhitung mulai naik ke atas. Ledakan air di sekitarnya tampak seolah-olah mereka tidak dapat menahan gerakannya. Bilah pedang memotong dengan cepat melalui air menuju leher Xiao Chen. Xiao Chen kaget. Di bawah ancaman kematian. Tubuhnya yang sebelumnya tidak bergerak tiba-tiba menghindar ke samping. Bilahnya menciptakan gelombang kejut di air dan mengenai lumpur di bagian bawah. Menciptakan percikan besar. Gadis itu seperti ikan di air. Dia langsung menyusul Xiao Chen dan mengirim pedang lagi ke arahnya. Setelah memulihkan gerakan tubuhnya, Xiao Chen segera mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia melonjak keluar dari air seperti naga banjir. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, menyambut di udara segar. Putong. Gadis itu juga melompat keluar dari air, menciptakan gelombang besar. Gelombang itu seperti bilah pedang saat menabrak Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani melanjutkannya.
Dia mendorong permukaan air dan mendarat di tepi sungai. Gadis itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil pakaian di tepi sungai dan dengan cepat mengenakannya. Ketika dia mendarat, dia berpakaian dengan benar, menutupi semua bagian penting dari tubuhnya. Ketika gelombang menabrak air, dan permukaan menjadi tenang, Xiao Chen akhirnya melihat seperti apa gadis itu. Rambut hitam panjang basah jatuh di belakangnya. Dia mengenakan gaun merah menyala. Dua gundukan besar berdiri dengan bangga di dadanya, menghiasi sosoknya yang indah. Dia semurni batu giok. Dagingnya tanpa lemak, seperti bunga yang baru saja muncul dari air. Dia tidak ternoda. Ini adalah seorang gadis dengan tubuh iblis dan wajah seorang malaikat. Namun, gadis ini marah dan benar-benar merah. Matanya tampak seolah-olah akan meludahkan api. Bibirnya bergetar ketika mulut mungilnya mengeluarkan suara merdu. Bajingan sialan, beraninya kamu mengintip wanita ini sambil mandi. Pedang di tangannya bergetar sedikit dan mengeluarkan tangisan merdu. Seolah-olah ia merasakan kemarahan pemiliknya. Itu bergetar terus-menerus, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, Xiao Chen sangat heran. Gadis ini sebenarnya seperti Ao Jiao. Tingkat pemahamannya tentang senjata telah mencapai tingkat mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Ini adalah level yang banyak dicari Raja Bela Diri. Namun, situasi saat ini tidak memberikan Xiao Chen waktu untuk heran. Ini karena gadis itu sudah menghunus pedangnya dan melompat ke atas air, tiba langsung di depannya. Ada cahaya gemerlap di pedangnya. Ini adalah teknik yang hanya bisa dilakukan Martial Grandmaster dan di atasnya. Menanamkan pedang dengan esens dan mengubahnya menjadi cahaya pedang. Menggambar saber, Xiao Chen dengan cepat menggambar pedangnya. Lunar Shadow sabernya berbenturan dengan cahaya pedang gadis itu, menghasilkan ledakan. Kekuatan besar yang dibawa oleh cahaya pedang mengecam Xiao Chen kembali. Xiao Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kekuatan melawan Grandmaster Martial. Selanjutnya, dia menggunakan Drawing the Sabre. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dan dia berhenti di udara dengan cara yang aneh. Lalu dia mengubah sudutnya dan menghilang. Bisa dikatakan gadis ini telah menyelamatkan hidup Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak dapat menjelaskannya kepadanya sekarang. Gadis itu sedang marah dan dia pasti tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Sepertinya dia harus membawa nama, bajingan cabul, untuk sementara dan menjelaskannya di lain waktu. Ledakan tepat ketika Xiao Chen berpikir dia akan dapat melarikan diri gadis itu menggunakan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia menemukan gadis itu muncul tepat di belakangnya seperti hantu. Dia menggunakan cahaya pedang yang mengerikan untuk memotongnya lagi. Meskipun Xiao Chen heran, dia tidak panik. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art secara ekstrim. Tubuhnya melonjak ke udara, zigzag ke kiri dan kanan, seperti Azure Dragon yang melonjak. Ledakan, 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 ledakan. Namun, gadis itu seperti lem. Dia menempel pada Xiao Chen dengan erat, mengirimkan lampu pedang yang mengerikan terus-menerus. Dia memukul Xiao Chen beberapa kali. Bajingan sial, jika kamu punya nyali, berdiam diri dan lawan aku. Jika kamu laki-laki, berhentilah berlari. Cewek itu mengumpat saat ia mengejar. Ketika lampu pedang mendarat di tanah, mereka menciptakan serangkaian ngarai kecil. Ketika seseorang melihat mereka dengan cermat, orang akan menemukan bahwa mereka tampaknya mengandung dao tertentu di dalamnya. Xiao Chen menempuh jarak beberapa ratus meter, tetapi ia masih belum bisa kehilangan gadis itu. Tiba-tiba, dia memikirkan satu dari 6 formula rahasia dari Battle Sage Origins. Sticky karakter formula. Tidak peduli seberapa cepat lawannya, selama seseorang menggunakan formula karakter sticky, mereka akan dapat mengejar mereka. Itu adalah teknik gerakan yang paling ajaib di dunia. Xiao Chen tidak bisa menahan heran. Jika itu benar-benar terjadi, maka selama Azure Dragon Cloud Soaring Art-nya tidak mencapai kesempurnaan besar, dia tidak akan bisa melepaskannya. Ini tidak akan dilakukan. Dia akan menyusul aku cepat atau lambat, pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri dengan cemas.
Xiao Chen menghindari cahaya pedang yang lain dan memikirkan sebuah ide. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap gadis itu. Dia berkata, "Lihatlah mataku." Gadis itu tiba-tiba berhenti. Jelas dia terpana dengan tindakan Xiao Chen yang tiba-tiba. Tiba-tiba, nyala api ungu keluar dari mata kanannya. Bajingan, setelah beberapa saat terkejut, gadis itu mengirimkan cahaya pedang di api ungu. Ada ledakan keras, menciptakan gelombang kejut yang bergelombang. Gadis itu dipaksa kembali. Ketika gelombang kejut menghilang, Xiao Chen menggunakan Lightning Evasion dan muncul kembali ratusan meter jauhnya. Dia memanggil kapal perang perak dan melonjak ke langit. Gadis itu memikirkan tindakan Xiao Chen sebelumnya dan tidak bisa tidak memarahi dirinya sendiri. Dia memintamu untuk melihat. Dan kamu melihat. Kamu seharusnya membunuhnya dengan serangan. Mengapa berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Aku sangat menyinggung perasaanmu hari ini. Aku akan membayar rasa terima kasih untuk menyelamatkan hidup aku di masa depan. Selain itu, aku bukan bajingan cabul. Tolong jangan salah paham. Suara Xiao Chen datang dari atas. Gadis itu menginjak tanah dengan kasar. Wajahnya benar-benar merah. Dia menyaksikan Xiao Chen yang pergi dan mengutuk. Kamu masih bilang kamu bukan bajingan cabul. Bahkan perahumu berwarna perak. Yang aku butuhkan hanyalah satu pandangan untuk tahu itu bukan sesuatu yang baik. Nyonya muda, apa yang salah? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, dua wanita suci marsial bergegas mendekat. Gadis itu melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku baru saja bertemu bajingan." Xiao Chen mengendarai kapal perang perak dan terbang tinggi di langit. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Jika tidak, ia akan melukis kapal perang perak dengan warna lain. Tidak lama kemudian, Xiao Chen melihat jalan besar, dan dia berhenti. Sekarang banyak orang tahu bahwa Xiao Chen memiliki kapal perang perak. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya kecuali dia perlu.